Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri rekan rekan saya. Saya Nisa Falihah. Saya Destia Anggraini. Saya Fasan Abdurrahman. Saya Muhammad Irfan Fuadi. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai FSK. Pada FSK itu mirip dengan FM analog, di mana untuk modulasi sudut amplitudenya itu konstan. Kemudian untuk sinyal modulasinya bersifat biner, yaitu 0 dan 1, dan sering disebut dengan BPSK, di mana BPSK itu adalah salah satu jenis modulasi digital yang digunakan untuk mengirimkan data digital melalui saluran komunikasi. Kemudian ada beberapa gelombang frekuensinya, di mana yang pertama itu ada data. Gelombang data membawa informasi atau data yang ingin dikirimkan. Kemudian carrier, yaitu sinyal pembawa yang digunakan untuk mengirimkan gelombang data. Dilanjutkan dengan modulasi, yaitu proses pengubahan karakteristik carrier untuk mengirimkan gelombang data. Lanjut, ada persamaan umum pada FSK, yaitu FSK sama dengan PC cos 2Pi FC ditambah VM dikali T dikali FD dikali T. PC itu adalah tegangan carrier, FC adalah frekuensi carrier, FM adalah tegangan modulasi, dan FD adalah frekuensi deviasi. Kemudian lanjut untuk yang persamaan khususnya, itu ada yang berlogika 1 dan berlogika 0. Nah, untuk yang berlogika 1 itu nanti untuk di tegangannya itu plus 1 dan di bagian FC ditambah, kemudian di bagian PC cos 2Pi FC ditambah FD. Nah, FC itu ditambah dengan FD. Sedangkan yang untuk berlogika 0, itu tuh nanti tegangannya min 1 dan FC dikurang FD. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri, Nesa. Materi selanjutnya adalah space dan mark frekuensi. Space ditandai dengan F0 yang memiliki sinyalnya lebih renggang sementara frekuensinya lebih rendah. Kalau satu mark ditandai dengan F1 memiliki sinyal yang rapat sementara frekuensinya lebih tinggi. Next. Bisa lihat pada gambar terdapat dua gelombang yang berbeda. Yang pertama itu ada gelombang yang rapat yang memiliki frekuensi lebih tinggi, itu disebut dengan 1 mark, sementara ada gelombang yang sinyalnya renggang dan memiliki frekuensi yang lebih rendah, itu disebut dengan F0. Next. Carrier frekuensi. Frekuensi dasar pembawa sinyal informasi menentukan posisi di spektrum. Frekuensi deviation adalah besar pergeseran frekuensi pembawa karena modulasi, menunjukkan seberapa jauh carrier bergeser atau naik atau turun. Next. Selanjutnya itu adalah bitrate. Selanjutnya itu adalah bitrate, bittime, dan baud. Bitrate adalah jumlah bit yang dikirimkan atau diterima per detik. Sementara bittime adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan satu data bit. Rumusnya adalah TB sama dengan 1 per RB. Contoh, sebuah sistem telekomunikasi digital memiliki bitrate-nya 4800 bps. Berarti kita masukkan rumusnya, TB sama dengan 1 per RB, 1 per 4800 sama dengan 0,000208. Nah, itu adalah baud. Rumusnya adalah FB per N. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Itu penjelasan tentang bitrate dan baud. Bitrate sendiri
yaitu adalah jumlah bit yang dikirim per detik atau BPS, sedangkan baud rate adalah jumlah simbolnya per detik. Pada BPSK atau BFSK, satu simbol mewakili satu bit. Jadi bitrate itu sama saja dengan baud rate. Contohnya, jika dalam satu detik ada 5 simbol, berarti bitrate-nya sama dengan 5 bps dan baud-nya sama dengan 5 baud. Selanjutnya, jika satu simbol ini mewakili lebih dari satu bit, yaitu baud rate tetap sama, tapi bitrate-nya bisa lebih besar. Contohnya pada gambar, baud-nya sama dengan 10, bitrate-nya 10 bps, berarti satu simbol sama dengan 1 bit. Sebaliknya, gambar kedua yaitu baud-nya 10, bitrate-nya 20 bps, berarti satu simbol sama dengan 2 bit. Baud ini adalah jumlah simbol, sedangkan bitrate tergantung pada berapa banyak bit per simbolnya. Berikutnya ada FSK, bitrate, baud, dan bandwidth. Karena BFSK hanya 2 simbol, 0 dan 1, maka N sama dengan 1, baud sama dengan bitrate. Dengan rumus baud sama dengan FB per N sama dengan FB per 1 sama dengan FB. Untuk bandwidth sama dengan 2, dengan rumus sama dengan 2, dalam kurung FD per FB, yaitu FB sama dengan bitrate-nya. Dalam BFSK, bandwidth dipengaruhi oleh deviasi frekuensi dan bitrate. Selanjutnya ada modulation index atau analog FM. Dengan rumus M sama dengan FD per FM, yaitu FM sama dengan frekuensi pemodulasi. Ini adalah definisi modulasi di FM analog sebelum dibandingkan dengan FSK. Selanjutnya ada modulation index FSK. Untuk FSK sama dengan modulation index dihitung berbeda, yaitu dengan rumus M sama dengan delta D per FB atau delta D per T dikali T. Yaitu dengan keterangan FB sama dengan bitrate, T sama dengan 1 per FB atau waktu per detiknya. Beda dengan FM pada FSK modulation index. Selanjutnya FSK modulation, yaitu adalah FSK sendiri adalah teknik modulasi digital yang mengubah frekuensi sinyal pembawa atau carrier sesuai dengan biner. Jika input berupa bit 0 dan 1, maka outputnya berupa perubahan frekuensi. Logika 1 sama dengan frekuensi pembawa digeser ke Fs atau shift ke atas, sedangkan logika 0 frekuensi pembawa digeser ke Fm atau shift ke bawah. FSK pada umumnya menggunakan VCO atau voltage control oscillator untuk menyaksikan perubahan frekuensi sesuai input biner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Destiara. Selanjutnya, PPL FSK demodulator. Demodulasi FSK dilakukan menggunakan fase locked loop atau PLL yang membandingkan sinyal input dengan frekuensi osilator internal. PPL kemudian mengubah perbedaan frekuensi menjadi tegangan DC yang diterjemahkan kembali menjadi bit 1 atau 0, sehingga sinyal FSK bisa dikonversi kembali menjadi data digital aslinya. Next. Selanjutnya audio FSK atau FSK audio. Audio FSK adalah teknik modulasi di mana data digital ditransmisikan dengan mengubah nada audio. Nada tinggi mewakili bit 1 atau mark, dan nada rendah mewakili bit 0 atau speak. Teknik ini sering dipakai dalam komunikasi sederhana seperti radio atau saluran telepon untuk membawa data digital lewat sinyal suara. Next. Selanjutnya, kelebihan atau advantages. Kelebihan FSK antara lain probabilitas error yang rendah, rasio sinyal terhadap noise atau NSNR yang tinggi, dan ketahanan terhadap noise karena amplitudonya konstan. Selain itu, rangkaian pemancar dan penerima FSK sederhana sehingga cocok untuk aplikasi dengan kecepatan data rendah. Next. Selanjutnya kekurangan atau disadvantages. Kelemahan utama VSK adalah membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan modulasi lain seperti ASK dan PSK, sehingga dianggap kurang efisien
dalam pemanfaatan spektrum frekuensi, meskipun lebih andal terhadap noise. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan. Selanjutnya adalah aplikasi. Yang pertama adalah Cellular ID on Telephone System. Nomor telepon dikirim dengan sebagai data digital dengan perbedaan frekuensi. Kedua, radio amatir. Digunakan pada RTTY untuk mengirim teks lewat radio dengan dua frekuensi yang berbeda. Tiga, modem awal. Modem yang kecepatan 300 sampai 1200 bps memakai FSK untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. 4. Emergency broadcast. Data pengirim, peringatan lokasi, jenis, dan durasi dikirim dengan FSK. 5. Modem. Dasar transmisi digital awal sebelum berkembang ke teknik modulasi lain. Selanjutnya itu ada Bell 103 dan Bell 202. Yang pertama, Bell 103, modem generasi awal diperkenalkan pada tahun 1965 dengan kecepatan 30 bps menggunakan FSK dengan dua pasang frekuensi agar bisa full duplex. Yang kedua, Bell 202. Bell ini diperkenalkan pada tahun 1976. Modem lebih cepat dengan kecepatan 1200 bps menggunakan satu pasang frekuensi 1200 Hz dan 2200 Hz. Biasanya half duplex. Dipakai luas dalam aplikasi seperti Cellular ID, telemetri, dan sistem kontrol. Selanjutnya adalah Emergency Broadcast System. FSK ini digunakan untuk mengirim kode digital peringatan darurat, jenis bencana, lokasi, dan durasi, melewati radio atau televisi. Dipilih karena sederhana, tahan noise, dan mudah dibaca perangkat penerima, sehingga siaran darurat bisa aktif secara otomatis. Baiklah, mungkin segitu saja dari presentasi kelompok 2. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami tadi, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.